Penyelidikan kasus dugaan korupsi minyak goreng terus berkembang. Kali ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi minyak goreng. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Febri Adriansa mengatakan, selain menggunakan ketentuan terkait perdagangan, pihaknya menjatuhkan dugaan sesuai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Febri menyatakan selain memeriksa 30 saksi, jaksa juga menggeledah 10 tempat. Sebanyak 650 dokumen juga sudah diperiksa untuk memperkuat adanya dugaan kerjasama para tersangka. Penetapan 4 orang tersangka yang telah dilakukan sebelumnya tak terlepas dari kebijakan Kementerian Perdagangan yang menetapkan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus minyak goreng, diantaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana, SMA Senior Manager Permata Hijau Group, MPT Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, dan PTS General Manager PT Musimas. Produksi terangkut atau lifting minyak dan gas bumi nasional selama periode kuartal pertama 2022 rupanya masih di bawah target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas melaporkan lifting minyak selama Januari hingga Maret 2022 rata-rata mencapai 611,7 ribu barel per hari. Capaian itu masih lebih rendah dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 sebesar 703 ribu BPH. Begitu juga dengan lifting gas, rata-rata kuartal pertama hanya mencapai 5.321 juta standar kaki kubik per hari. Ini masih lebih rendah dari target 5.800 standar kaki kubik per hari. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan ada sejumlah kendala yang menyebabkan target tidak tercapai selama kuartal pertama 2022. Mulai dari titik awal produksi pada awal tahun 2022 yang rendah karena dampak pandemi COVID-19 hingga terjadinya penghentian operasi yang tak terduga di sejumlah lapangan migas. Uang beredar di masyarakat pada periode Maret 2022 mencapai 7.810 triliun rupiah. Bank Indonesia menyebut terjadi peningkatan 12,8% secara bulanan dari Februari 2022 dan terjadi kenaikan 13,3% secara tahunan. Direktur sekaligus Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, Junanto Hendriawan menyatakan, peningkatan uang beredar di masyarakat seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit produktif dan konsumtif. Tercatat penyaluran kredit tumbuh 6,4% atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya 6,1%. Pertumbuhan kredit bank ini bahkan bisa mengkompensasi turunnya sumbangan uang beredar dari keuangan pemerintah dan aktiva luar negeri. Pada Maret lalu, ekspansi keuangan pemerintah tumbuh 27,9% secara tahunan, padahal pertumbuhannya mencapai 42,7% pada Februari 2022. Departemen Transportasi Amerika Serikat akan menggelontorkan 6,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 91,5 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan. Dana itu diberikan kepada sejumlah negara bagian untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca. Pendanaan tersebut merupakan bagian dari dana infrastruktur 1 triliun dolar Amerika yang disetujui oleh Kongres pada bulan November lalu. Dana itu digunakan untuk mendanai fasilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda, serta proyek yang mendukung penyebaran kendaraan bahan bakar alternatif. Menteri Transportasi Amerika Serikat, Pete Buttigieg, menyatakan transportasi menjadi sektor yang paling banyak menyumbang emisi karbon dalam ekonomi Amerika Serikat, sehingga menjadi bagian utama dari solusi. Sektor transportasi menyumbang bagian terbesar dari emisi gas rumah kaca Amerika Serikat, yakni sebesar 27% pada 2020. Pemerintah meyakini masih dapat mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca setidaknya 50% di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030. Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi negara berkembang mencapai 8,7% tahun ini atau loncat dari realisasi tahun lalu sebesar 5,9%. Selain itu, Lembaga Keuangan Internasional ini juga menaksir inflasi negara maju 5,7% tahun ini atau lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 3,1%. First Deputy Managing Director IMF, Gita Gopinath mengungkapkan, lonjakan inflasi disebabkan efek serangan Rusia ke Ukraina. Kedua negara ini berkerabat dekat dengan banyak negara dalam jalur perdagangan sehingga memicu disrupsi rantai pasok. Gopinath pun menambahkan sebelum konflik Rusia dan Ukraina, inflasi sudah terkerek karena pandemi COVID-19.
Hal ini berimbas pada banyak bank sentral di dunia yang memperketat kebijakan moneter, salah satunya dengan meningkatkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan dapat menimbulkan risiko bagi negara berkembang jika terjadi pengetatan moneter yang sangat cepat di negara maju. Dampak terparah dirasakan oleh negara berkembang yang terjerat dalam jumlah utang yang cukup besar.